Shalom, selamat malam. Yesus memberkati kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dalam program Renungan Malam Resort GKE Palangkaraya bersama saya Pendeta Rini Silvana yang melayani di Jemaat GKE Yerusalem edisi Minggu 7 Juni tahun 2026. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama malam hari ini diambil dalam kitab Matius pasal 13 ayat 24 hingga 30. Sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami mendekat kepadamu ya Allah, dan kami akan membaca merenungkan bagian dari firman Tuhan. Mari bukalah dan kuduskanlah telinga dan hati kami, supaya kami boleh menerima dan mengerti akan kehendak-Mu yang suci itu. Curahkanlah ya Tuhan Roh Kudus dan hikmat bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Matius pasal 13 ayat 24 hingga 30, dan saya mengambil satu ayat di dalam ayat yang ke-30 demikian. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Saya memberi tema adalah lalang dan gandum. Saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pernahkah Bapak Ibu saudara-saudari dimusuhi atau dibenci oleh orang lain tanpa sebab? Dalam teks firman Tuhan malam hari ini mengisahkan tentang pelayanan Yesus pada saat dia mengajar di Danau Galilea. Banyak orang yang datang dengan berbagai macam alasan. Ada yang ingin sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Ada yang datang untuk melihat mujizat, menerima kesembuhan, bahkan memperoleh berkat. Tetapi ada juga orang-orang yang datang pada saat itu yang dengan sengaja hanya untuk mencari celah untuk menjatuhkan wibawa Yesus karena kebencian terhadap Yesus dan ajarannya. Tapi tahukah Bapak Ibu dan jemaat Tuhan bahwa Tuhan Yesus tetap menerima semua orang tersebut dengan kasih yang luar biasa. Pada malam hari ini Yesus menggunakan perumpamaan lalang dan gandum untuk memudahkan para pendengarnya memahami makna lalang dan gandum. Lalang adalah tanaman rumput liar yang bentuknya sangat mirip dengan gandum pada saat masih muda, tumbuh di ladang, dan pada saat itu ia akan merugikan karena merebut makanan serta menghambat pertumbuhan gandum, atau bisa disebut sebagai anak-anak si jahat atau iblis, yaitu orang yang hidup dalam dosa, orang yang hidup dalam iri hati, iri dengki, dan kejahatan. Gandum adalah tanaman biji-bijian yang bernilai tinggi, berguna, berbuah, dan menghasilkan makanan. Di ladang, ia adalah tanaman utama yang ditanam oleh petani. Bisa juga disebut sebagai anak-anak kerajaan Allah, orang yang hatinya baik dan kawan baik. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada satu kebiasaan orang-orang tertentu yang hatinya jahat pada saat itu untuk merusak tanaman dan menyebabkan gagal panen adalah ketika ada orang yang diam-diam malam hari masuk ke ladang orang yang ia musuhi atau ia benci untuk menabur benih lalang. Ketika gandum mulai tumbuh dan berbulir, hamba yang merawat gandum itu berinisiatif mencabut lalang itu. Tetapi Tuhan pemilik ladang melarang dia karena takut gandum yang sudah mulai berbulir dan tumbuh dengan baik akan ikut tercabut karena bentuknya hampir mirip atau hampir sama, sehingga dibiarkan saja tumbuh bersama sampai masa panen tiba. Akan ketahuan yang manakah yang harus dibuang dan dibakar dan yang manakah nantinya akan dikumpulkan ke dalam lumbung. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ujian yang dialami oleh setiap orang percaya salah satunya adalah taburan lalang yang dilakukan oleh iblis atau musuh ke dalam kehidupan kita. Artinya di sekitar kita bisa saja tumbuh, tinggal, dan hidup bersama dengan orang jahat.
tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita supaya kita tidak menghakimi atau menilai hidup orang, karena yang berhak untuk menghakimi atau menilai hidup orang hanyalah Tuhan. Karena itu, walaupun kita hidup pada saat ini bersama-sama dengan orang jahat, walaupun kita lihat hidup orang jahat itu mulus dan tampaknya baik-baik saja, tetapi firman Tuhan mengatakan pada waktu itu, artinya pada masa panen akan terjadi bahwa lalang dan gandum akan dipisahkan. Jadi sebelum waktu panen, ada waktu atau kesempatan untuk bertobat bagi siapapun. Karena itulah saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita pada saat ini tidak perlu merasa tawar hati atau kecil hati jika saat ini hidup berdampingan dengan orang-orang jahat. Jika pada saat ini kita mungkin mengalami banyak hal penderitaan di dalam kehidupan kita, tetapi teruslah percaya kepada Tuhan, hidup benar, tabur dan tanamlah kebaikan dan berbuah baik. Tidak meniru, tidak terpengaruh, tidak terganggu oleh kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang jahat, tetapi tetap setia kepada Tuhan. Karena kita adalah gandum, orang percaya yang berkualitas, yang berasal dari kerajaan Allah. Kita berasal dari Bapa Tuhan Yesus Kristus. Kita pun akan dikumpulkan dan disimpan oleh Tuhan ke dalam lumbung sorga pada waktu panen nantinya. Tuhan Yesus memberkati dengan firman-Nya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa surgawi dalam Tuhan Yesus Kristus, kami hampiri Engkau ya Tuhan yang Maha Kudus. Kami terima kasih kepada-Mu ya Tuhan untuk firman-Mu malam hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, tolong dan jagalah kami untuk selalu menabur dan menanam kebaikan dalam hidup kami. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari setiap iri hati, pikiran, perkataan dan perbuatan jahat, benci dan permusuhan. Biarlah kelak ya Tuhan, ketika waktu panen tiba, kami boleh menjadi gandum, orang percaya yang akan dikumpulkan dalam lumbung Tuhan. Malam hari ini ya Tuhan, jika kami akan beristirahat, berilah penjagaan dan penyertaan Tuhan, sehingga pada hari esok kami boleh bangun dalam keadaan sehat dan kuat, dan kami boleh bersukacita dan bersyukur menjalani hari-hari hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.